Sebenarnya kelima orang yang meninggal ingin kita bantu saat kamu tadi sebelum ke sini. Di pertengahan jalan, pas masuk pertigaan, ada sebuah gubuk yang lumayan besar. Saat itu sama hujan deras disertai angin dan petir. Mereka berlima berteduh di sana, membuat mereka terlambat untuk pulang sebelum jam 3 sore. Bapak dan ibu sudah berusaha untuk mengajak mereka singgah dengan teriakan dan lambaian tangan. Mungkin karena hujan yang begitu deras, sehingga mereka tidak datang ke rumah. Atau mungkin karena ucapan kepala dusun tentang apa yang akan terjadi jika terlambat keluar gerbang masuk. Jadi, membuat mereka takut akan penduduk pribumi. Ucap bapak tua yang tidak memperdulikan suara gaduh di luar rumah. Terus mereka gimana, Pak? Ucap mereka berdua sambil meminum teh hangat yang disajikan ibu tua. Tidak lama setelah hujan berhenti, mereka mau melanjutkan perjalanan pulang. Tapi ucap bapak tua berhenti cerita karena sedang meminum air teh hangat. Tapi keburu datang semua makhluk yang di luar itu. Mereka semua berlari dan dicengkram kepalanya sampai remuk bak tengkorak kepalanya yang hilang. Dan tidak ada satupun yang berlari ke rumah ini untuk bersembunyi, ucap bapak tua. Tapi mereka itu siapa sebenarnya dan mengapa harus ada hal seperti ini? Peraturan masuk, pulang harus diatur. Kalau melanggar, selalu terjadi hal yang tidak diinginkan, ucap kumis. Saya skip jawaban kakek tua karena takut jadi kontroversi dan perdebatan. Karena ini masalah adat dan budaya yang dipegang kearifannya. Mohon dimengerti. Kalian semua tidak akan bisa pulang sebelum berhadapan langsung dengan mereka, makhluk yang di luar. Karena kalian telah melanggar aturan yang berlaku, ucap ibu tua. Berkelahi maksud ibu, ucap Dadan. Iya, berkelahi. Tapi kalian tidak usah melawan. Biarkan mereka semua capek sendiri dan meninggalkan kalian berdua. Maksudnya, kita belum paham, ucap Dadan lagi. Kalian tahu akan ilmu kekuatan badan. Tidak akan ada satu benda apapun yang bisa menghancurkan tubuh kalian. Jika kalian terkena sabetan golok, kulit akan memantul. Jika terkena tekanan yang berat, tubuh dan tulang akan kuat seperti baja. Dan bisa loncat yang jauh, bak bisa terbang. Bisa menggunakan gerakan-gerakan tertentu, bak jawara silat. Kakek akan memberikannya percuma, walaupun seharusnya melewati tahapan-tahapan tertentu. Dengan membaca ini, ucap kakek tua. Pilihan ada di tangan kalian berdua. Tapi jika ingin selamanya di sini, silahkan. Berarti kalian jadi penduduk sini selamanya. Ingat, hanya keyakinan kepada Tuhan yang bisa membuat kalian kuat. Dan membaca bacaan ini hanya sebagai pelantara saja. Kekuatan badannya bisa dipakai bukan hanya di sini, ucap ibu tua. Kami memilih kuat, Bu. Ada keluarga di rumah yang menunggu kedatangan kita pulang dan tidak bermaksud menolak menjadi cucu ibu dan bapak, ucap mereka berdua. Kejadiannya belum lama. Kini bapakku berjualan gorengan setelah berhenti jadi PLN. Di malam itu ada preman dan gerombolan geng motor. Kejadian waktunya berbeda-beda antara preman dan geng motor. Tapi isi ceritanya sama. Saya menyaksikannya sendiri karena saat itu sedang membantunya. Orang-orang itu memalak bapakku yang sedang berdagang. Kebetulan saat itu sedang memasak gorengan. Minyak yang mendidih menandakan minyak itu sangatlah panas. Dibasuhnya minyak itu ke wajah dan tangannya. Bak cuci muka dan tangan dengan air dingin.
pisau tajam buat mengiris wortel dan kol. Diirisnya ke tangan dan wajah bapakku. Benar saja, seperti yang tumpul pisaunya membuat orang-orang yang berniat jahat lari ketakutan. "Pak, dibikin video aja pak, bapak kuat bak superhero," ucapku saat itu. Tapi dengan jelas bapakku menolaknya. "Ria," katanya, "kekuatan bukan untuk dipamerkan, hanya untuk menjaga diri dari orang jahat," tegasnya. "Ya udah, baca doanya, ikutin ucapan bapak, dan yakinkan dalam diri kalian bahwa tubuh kalian kuat, karena Allah mengabulkannya. Ingat, jangan melawan, biarkan mereka capek sendiri. Di sini kakek hanya bisa mendoakan," ucap kakek tua. Dan mereka berempat keluar rumah. Bapak tua berjalan menggunakan tongkat sambil dituntun ibu tua, yang jalannya juga sudah membungkuk. "Pergilah keluar pagar rumah, kita di sini mendoakan." Mereka berdua melangkahkan kaki dengan gagah berani, dan tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap puluhan makhluk yang sudah menunggu di luar. "Hahaha, akhirnya kau berikan juga mereka kakek tua bangka. Kubunuh mereka yang sudah berani melanggar aturan. Hahaha," ucap makhluk hitam berbulu tinggi besar yang menyeramkan. Saat mereka tepat satu langkah melewati pagar rumah, kepala mereka langsung dicengkram dengan kuat. Jari tangan yang sangat begitu besar dan kuku panjang hitam semua meremas kepala mereka. Tapi yang dirasakan oleh mereka adalah seperti sedang dibelai manja oleh sang kekasih. "Dasar kau kakek tua bangka," ucap makhluk dengan wajah yang sangat marah. Dan kemudian